Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh beliau kepada kita semua menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan di keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sama juga para jamaah musholah Langan Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita keluar dari mushola ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah para masykurah, shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadzul Kiram, Ustadz Aidi, dan Ketua Langgar Tengah Bapak Muhammad Saferi Danci, dan insyaallah beliau senantiasa terus diberikan semangat untuk kita semuanya. Yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, baik yang jauh maupun yang dekat, insyaallah pahalanya lebih besar yang jauh. Tapi kita insyaallah gala-galanya dapat pahala, cuman lebih besar yang jauh, karena perjalanannya juga lebih dari kita. Tapi semangatnya insyaallah kita sama-sama semangat. Semoga semangat ini terus ada pada diri kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah untuk yang terakhir kalinya, yaitu kematian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya istiqomah di dalam majlis itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang seperti ucapan kita. Tapi istiqomah di dalam majlis ini juga sesuatu yang lebih butuh pengorbanan daripada yang kita gawein setiap hari. Kenapa? Karena tempat yang baik itu tidak disenangi oleh para musuh Allah, yaitu syaitan-syaitannya. Makanya semakin banyak syaitan yang menggoda kita untuk kita hadir ke tempat ini. Tapi kita bapak-bapak dan juga ibu-ibunya ini, kita termasuk pilihan Allah, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk kita terus menimba ilmu, tidak bosan-bosan menimba ilmu sampai kita mendapatkan tempat di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena inilah yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Kata Rasulullah, seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang sempurna imannya, yaitu mereka yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas dari kebaikan yang mereka dengar sampai mereka itu mendapatkan tempat di surganya Allah. Semoga kita sudah dibangunkan rumah nanti di surganya Allah, dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan kita masuk ke surganya tanpa diazab walau sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kemarin ya kita sudah menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan pertama kali itu, yang pertama adalah air, terus yang kedua adalah arasy, ya. Arasy yaitu merupakan makhluk Allah yang paling besar, yang tidak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah. Dan juga
kemarin sudah kita jelaskan bahwa arsy ini bentuknya seperti ranjang, ya, tapi bukan berarti itu tempatnya Allah seperti yang diyakini oleh orang-orang Wahabi. Nah, kemudian para jamaah, arsy itu pada saat ini sebelum tibanya hari kiamat itu dipikul oleh berapa malaikat kemarin? 4. Masya Allah, kidang nih, apa ingatannya melebihi anak-anak. Kalau Pak Pendi tidur, udah bangun Pak? Nah, jadi arsy itu dipikul oleh 4 malaikat, yang nantinya saat terjadi hari kiamat arsy ini dipikul oleh 8 malaikat, ditambah oleh Allah dari saking dahsyatnya kejadian yang terjadi pada hari itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan yang nanti yang akan memikul arsy Tuhanmu, yaitu arsy yang Allah ciptakan, maka ada 8 malaikat. Ini nanti, tapi kalau sekarang masih dipikul oleh 4 malaikat. Nah, kemudian para jamaah, apa hikmah? Kenapa Allah menciptakan makhluk yang paling besar yang tidak tahu ukurannya kecuali Allah? Apa hikmahnya? Hikmahnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa hikmah dari penciptaan arsy ini itu li'idharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaan Allah. Artinya apa? Bahwa Allah itu kuasa menciptakan sesuatu yang jaiz akal. Nah, sehingga dengan diciptakannya arsy ini menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Allah memiliki sifat qudrah. Dan makanya saat dijelaskan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah menguasai arsy. Jadi alal 'arsy istawa artinya Allah menguasai arsy. Ya, bukan maknanya Allah duduk di atas arsy. Nah, ini yang ditafsiri oleh orang-orang Wahabi, ya, sehingga mereka mengatakan dan mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa arsy itu sebagai tempatnya Allah. Nah, kita tidak demikian. Kita meyakini bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, kenapa Allah menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Makna istawa ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Arabi, bahwa istawa memiliki 15 makna. Jadi satu kalimat memiliki berapa makna? 15. Ini menunjukkan bahwa bahasa Arab itu tidak seperti bahasanya kita. Sangat luas maknanya, sehingga dari makna istawa ini ada yang istaula, menguasai. Bukan istaqarrah, bukan julus, bukan duduk, tapi adalah menguasai. Nah, kemudian makhluk yang ketiga yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Ya, al-qalam itu apa? Yaitu pena. Tapi penanya ini, kata para ulama, bentuknya seperti cahaya. Jadi Allah menciptakan air, dari air tercipta arsy. Kemudian makhluk yang ketiga yang Allah ciptakan namanya apa? Al-qalam. Apa itu qalam? Artinya pena. Nah, pena ini para ulama menyebutnya itu bentuknya seperti cahaya. Masya Allah, ya, luar biasa bapak-bapak, ya. Jadi bentuknya seperti cahaya. Nah, pena ini yang nantinya, ya, akan menulis semua kejadian yang terjadi sampai pada hari kiamat. Nah, di mana ditulisnya? Ada makhluk yang keempat, namanya Al-Lauhul Mahfuz. Nah, jadi Al-Lauhul Mahfuz ini makhluk yang keempat. Apa itu Al-Lauhul Mahfuz? Yaitu makhluk yang jarak tempuhnya, kata para ulama, 500 tahun perjalanan lebarnya. Nah, apa Al-Lauhul Mahfuz ini? Papan, ya, papan yang lebar. Berapa lebarnya? Butuh 500 tahun perjalanan untuk bisa sampai dari ujung ke ujung. Jadi besar Al-Lauhul Mahfuz ini. Dan Al-Quran, ya, ada di Al-Lauhul Mahfuz.
Ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu diambil dari Allahul Mahfuz. Kemudian kejadian-kejadian yang akan terjadi pada kita juga ada sudah di sana. Jadi semuanya sudah tertulis, yang ditulis oleh Al-Qalam. Di mana ditulis? Yaitu di Al-Lauhul Mahfuz. Nah, insyaallah untuk Al-Lauhul Mahfuz ya kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Dan insyaallah setelah itu baru kita bisa membahas ya dari bumi kemudian ke langit, kemudian isinya antara bumi dan langit sampai nanti makhluk yang terakhir yang Allah ciptakan. Baru setelah itu insyaallah kita akan membahas tentang kisah-kisah para nabi Allah dari Nabi Adam sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nanti ya, kita ini akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang mungkin belum pernah kita mendengar meskipun kita sudah umur 70 tahun. Ya, nanti banyak ilmu-ilmu yang akan kita bahas dan insyaallah akan menambah keluasan ilmu kita sehingga kita semakin bertambah imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang kita singgung kemarin bahwa pada malam hari ini ya kita sudah masuk kepada pembahasan yang begitu penting di dalam kehidupan kita ini. Karena ini berkaitan terhadap yang bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Ya, bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Apa itu para jemaah? Yaitu yang kita gunakan untuk berbicara, yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, yang kita gunakan untuk menasihati anak kita, yang kita gunakan untuk menasihati istri kita. Apa itu? Yaitu adalah lisan. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, buruk dan tidaknya seseorang itu dilihat dari lisannya. Sebagaimana buruk dan tidaknya lisan seseorang itu dilihat dari hatinya. Maka di antara anggota badan kita yang penting untuk kita jaga di dalam kehidupan kita ini ada dua, hati dan lisan. Nah makanya para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu adalah maksiat lisan. Setelah kita menjaga hati kita, setelah kita mengetahui kewajiban hati kita, setelah kita mempelajari maksiat hati kita, baru kita diingatkan kembali dengan salah satu anggota badan kita yang paling penting untuk kita jaga juga, yaitu adalah lisan. Para jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Allah menciptakan lisan ini lebih kecil daripada kepala kita. Allah menciptakan lisan ini lebih kecil daripada hati kita. Allah menciptakan lisan ini ya, lebih kecil daripada tangan kita. Tapi bahaya yang paling bahaya yang ada pada anggota badan kita itu adalah lisan. Maka dari itu para jamaah, seseorang tidak akan bisa selamat dari maksiat lisan kecuali dia setelah mempelajari apa yang berkaitan dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam surat Qaf ya, surah Qaf, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Apa kata Allah? Tidaklah yang diucapkan oleh lisan kecuali ada dua malaikat yang senantiasa siap mencatatnya. Siapa? Raqib dan 'atid. Jadi Allah sudah menegaskan sebelum kita lahir, bahkan sebelum Nabi Muhammad ya menyampaikan ini kepada umatnya, Rasulullah diingatkan oleh Allah apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Jadi kata Allah, tidaklah yang diucapkan oleh lisan ya, kecuali apa? Kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan 'atid. Bapak Ibu, malaikat raqib dan 'atid ini tidak tidur dan tidak makan
tidak minum sehingga tidak merasakan ngantuk. Malaikat Raqib dan Atid ini tidak punya istri sehingga tidak sibuk dengan keluarganya. Malaikat Raqib dan Atid ini juga tidak punya anak sehingga tidak sibuk mencari nafkah untuk mereka. Mereka diciptakan oleh Allah tidak seperti kita. Mereka diciptakan dari cahaya. Mereka tidak tidur, mereka tidak makan, dan mereka tidak minum, bahkan tidak beranak pinak. Nah, kenapa Allah menciptakan malaikat dan Allah menyuruh Raqib dan Atid untuk mencatat amal kita dan untuk mencatat keburukan kita agar nanti ditampakkan kembali oleh Allah saat kita berada di akhirat. Jadi Bapak Ibu, setiap orang ini ada Raqib dan Atid. Ada malaikat yang senantiasa siap mencatat amal kita. Yang baik yang kita ucapkan ada yang mencatatnya. Yang buruk yang kita ucapkan juga ada yang mencatatnya. Sebagaimana juga perbuatan kita ada yang mencatatnya, yang baik ada yang mencatatnya, dan yang buruk ada yang mencatatnya. Tidak lalai mereka untuk mencatat dari apa yang kita lakukan ini. Maka dari itu, kenapa kita masih merahasiakan untuk tidak didengar oleh orang? Dan kenapa kita itu masih sembunyi-sembunyi untuk melakukan ini dan itu, untuk berkata ini dan itu, padahal ada dua malaikat makhluk Allah yang senantiasa siap mencatat itu. Para jamaah, tidak ada di antara kita yang tidak diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak ada di antara kita yang tidak dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kapan manusia itu ditinggal oleh dua malaikat ini? Yaitu ada dua keadaan. Selain itu, dua malaikat ini senantiasa terus berada sama kita, kecuali dua keadaan. Ya, dua keadaan ini malaikat gak sama kita. Apa yang pertama? Saat suami istri itu melakukan hubungan badan, malaikat gak menyaksikan. Jadi malaikat gak masuk ke kamar itu. Kemudian yang kedua, saat kita itu berada di kamar mandi, saat kita mau buang hajat, malaikat tidak masuk ke tempat itu. Selain ini, ya, malaikat bersama kita. Selain ini, malaikat mencatat amal kita. Tapi meskipun yang tadinya Nah, jadi selain dua tempat ini malaikat terus membersamai kita. Nah, tapi kata para ulama, meskipun malaikat Raqib dan Atid tidak bersama kita saat suami istri melakukan hubungan badan atau saat seseorang itu berada di kamar mandi, mereka mencatat setelah mereka dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang mereka perbuat. Jadi meskipun mereka tidak menyaksikan, Allah ngasih tahu kepada mereka. Jadi gak ada di antara kita yang tidak dicatat para jamaah. Nah, kapan mulainya mencatat amal-amal kita ini? Yaitu saat kita sudah masuk kepada kata baligh. Sebelum baligh, apa yang kita lakukan gak masuk ke catatan ini. Makanya disebutkan dalam hadis rufi'al qalam an thalath, ya. Kolam artinya pena malaikat ini akan diangkat oleh malaikat, artinya tidak mencatat apa yang kita lakukan saat anak itu masih belum baligh sampai dia baligh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat seseorang itu tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita tidur, ya, sering ngigo, ya, atau sering ngigo, kemudian seseorang itu saat ngigo apa? Menjelek-jelekkan orang, ya, ngomongin orang, itu gak dicatat oleh malaikat. Tapi kalau ngigonian, ya, kalau pura-pura, ya dicatat, ya. Begitu juga kalau seseorang saat tidur kemudian dia jalan, misalnya kan, bangun, dia jalan. Ada sebagian teman saya begitu. Jadi kalau dia tidur, ya, dia tiba-tiba berdiri kemudian jalan. Nah, seandainya di waktu itu dia mencuri barang orang lain, enggak dicatat oleh malaikat. Tapi kalau beneran, tapi kalau pura-pura dicatat. Nah, jadi yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yaitu orang gila sampai dia sembuh. Jadi 3 orang yang tidak dicatat oleh Allah,
tidak dicatat oleh malaikat amal-amalnya, yaitu yang pertama anak yang kecil sampai dia balik. Terus yang kedua orang yang tidur sampai dia bangun. Terus yang ketiga orang yang gila sampai dia sembuh. Nah selain ini dicatat semuanya. Yang laki-laki dicatat, yang perempuan dicatat, di setiap tempatnya, baik di kebunnya, baik di kantornya, baik saat dia sendirian, baik dia itu saat saat bersama kawan-kawannya, semuanya dicatat. Ya, semuanya dicatat. Nah, kemudian para jamaah, ketika kita sudah tahu tentang hal ini, apakah kita masih berani untuk melakukan maksiat? Apakah kita masih berani menipu orang? Apakah kita masih berani untuk tidak berkata jujur? Apakah kita itu masih berani untuk berbohong kepada kawan kita? Sedangkan apa yang kita katakan sudah ada yang mencatatnya. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pentingnya bagi kita untuk selalu muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Ya, kita tahu siapa diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita lakukan selama ini. Kita tahu kekurangan kita selama ini. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang seperti ini. Dan kita tahu juga bahwa setiap yang kita lakukan ada yang mencatatnya. Kemudian para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, di dalam surah An-Nur Allah Ta'ala juga berfirman, Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Kata Allah, para jamaah ya, mari untuk kita merenungi diri kita sendiri. Nanti kata Allah, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari di mana akan bersaksi untuk mereka sendiri apanya? Alsinatuhum, lisannya. Lisan kita ini nanti para jamaah bersaksi untuk kita. Yang mana di waktu itu tidak ada lagi kebohongan. Di mana ini? Yaitu di akhirat. Wa aydihim, dan juga yang bersaksi kepada kita, yaitu adalah tangan-tangan kita yang mungkin kita gunakan untuk menipu orang, atau yang kita gunakan mungkin tangan kita ini untuk memukul orang tanpa hak, atau yang kita gunakan, atau sebagian orang menggunakan tangan ini untuk perkara yang tidak Allah izinkan. Wa arjuluhum, ditambah lagi oleh Allah yang akan bersaksi pada kita semuanya, yaitu adalah kaki-kaki kita. Terhadap apa mereka bersaksi? Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kenapa guru-guru kita selalu mengingatkan kita bahwa kita ini hidupnya sementara di dunia? Apa tujuannya? Kita selalu diingatkan oleh mereka agar kita umur yang singkat ini untuk perkara yang baik, agar nanti saat badan kita, anggota jasad kita ini bersaksi, saat ditanya oleh Allah mereka bersaksi untuk kita perkara yang baik. Bukankah juga Bapak Ibu ya, sering membaca Yasin? Saat kita diundang Yasinan, kita membaca ayat Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, bersaksi kepada kami. Kami tutup lisan-lisan mereka, kemudian bersaksi kepada kami tangan-tangan mereka, dan dikuatkan oleh saksinya, yaitu adalah kaki-kaki mereka, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hidup ini begitu singkat di dunia ini. Kalau hidup ini untuk kebohongan terus, untuk menipu orang lain terus, untuk kita tidak berkata jujur terus, atau untuk hanya mendapatkan dunia saja terus, maka kita akan celaka di sana. Apa yang akan kita jawab kepada Allah saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita jawab kepada Allah saat kita ditanya tentang istri dan anak-anak kita? Apa yang akan kita jawab kepada Allah saat kita ditanya tentang umur kita?
Apa yang akan kita jawab kepada Allah saat kita ditanya tentang jasad kita? Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang sering introspeksi diri, sering muhasabah diri, sering menghisab dirinya, bahkan sering menimbang amalnya yang ia lakukan di dunia ini, maka dialah, kata Sayyiduna Umar, yang akan beruntung nanti di akhirat. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, seandainya dikatakan kepada kita semuanya bahwa umurnya si fulan tinggal 2 hari, bahwa umurnya si fulan tinggal 1 minggu, bahwa umurnya si fulan tinggal 2 minggu, apa yang akan kita lakukan di waktu itu para jamaah? Kalau kita di waktu itu ingat bahwa kita sebentar lagi akan meninggal dunia, maka pasti hal-hal yang berkaitan, yang menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, pasti kita akan tinggalkan. Bukankah kita sering mendengar cerita dari jamaah haji ketika mereka mengatakan 40 hari itu bagaikan 1 hari? Saat mereka juga berkata kepada kita bahwa di sana kami tidak ingat dunia, yang kami ingat hanya masjid, yang kami ingat hanya ziarah ke makam Nabi. Urusan dunia kami tidak ingat sama sekali. Itulah para jamaah, saat kita berada di tempat yang baik, pasti kita selalu akan diingatkan perkara-perkara yang baik. Kemudian para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ketika kita ini lalai di dalam muhasabah diri, maka kita akan disibukkan dengan sesuatu yang membawa kita ke jalan yang Allah tidak ridhoi. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semuanya. Beliau menyebutkan dalam hadisnya, "Man dhamina li ma baina lahyaihi wa rijlaihi dhamintu lahu jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang menjamin untuk menjaga yang di antara 2 tulang rahangnya. Apa yang dimaksud itu Bapak Ibu? Di antara 2 tulang rahang itu apa? Lisan kan? Ini kan tulang rahang kita ini. Yang tempatnya jenggot itu namanya tulang rahang. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga, yang menjamin untuk menjaga di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisannya, dan juga menjaga yang di antara 2 pahanya, yaitu kemaluannya atau kehormatannya, maka kata Rasulullah, dhamintu lahul jannah, saya yang akan menjamin mereka masuk ke surganya Allah. Jadi 2 disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya untuk menjaga lisan dan untuk menjaga kehormatan. Dengan kita menjaga 2 perkara ini, Rasulullah sendiri yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Ini tidak mudah Bapak Ibu Kenapa tidak mudah? Karena sekarang di zaman kita ini yang sering terjatuh kepada kesalahan disebabkan oleh salah satu dari yang 2 ini. Apa? Lisan dan kemaluan. Betapa banyak orang yang punya istri tapi dia masih berzina dengan istri orang. Betapa banyak juga bahkan itu adalah orang tuanya sendiri berzina dengan putrinya, dengan anaknya sendiri. Na'udzubillah. Penyakit apa yang seperti ini para jemaah? Ketika dulu umatnya Nabi Lut alaihi salam, mereka laki-laki dengan laki-laki. Sekarang ini hidup di zaman kita, ajaran yang diajarkan oleh kaumnya Nabi Lut apa? Laki-laki sodomo dengan laki-laki. Mereka bukan tidak mau, bukan tidak ada biaya untuk menikahi perempuan, tidak. Tapi mereka itu yang sudah disetting oleh syaitan untuk mendatangi sesama jenisnya. Na'udzubillah. Bahkan di suatu negara yang seperti ini disahkan oleh negara bahwa itu boleh. Ini kan bertentangan dengan agama Allah. Nah, kalau kita tidak mengajarkan agama terhadap anak-anak kita, bisa jadi anak-anak kita menjadi sasaran mereka nantinya. Para jamaah, sudah saya ingatkan dulu saat kita berada di bulan Muharram, saat masuknya awal Muharram, semakin bertambah tahun itu semakin rusak. Semakin rusak. Karena Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya,
khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata baginda Nabi, masa yang paling baik itu adalah masa yang ada saya di waktu itu. Artinya Nabi masih hidup. Kemudian masa yang paling baik setelah saya meninggal dunia, masa para sahabat saya. Kemudian setelah itu masa para tabi'in. Kemudian setelah itu masa para tabi'in. Dan setelah itu semakin buruk, dan kita dari zaman Rasulullah ini sudah hampir 1500 tahun. Berarti semakin rusak para jamaah. Kalau kita tidak peduli terhadap anak-anak kita untuk mereka tahu tentang agama, ya, maka mereka akan menjadi sasaran bagi mereka. Dan ini sudah terbukti, ya, sudah terbukti para jamaah. Bukankah di Palembang kemarin sudah masuk, ya, kelompok-kelompok mereka itu? Ini bisa jadi juga pagar alam. Ya, makanya penting bagi kita semuanya untuk bagaimana kita memfungsikan akal yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk perkara yang Allah ridhoi. Kemudian juga para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pentingnya menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka la tazalu saliman ma sakatta, fa idza takallamta kana laka aw 'alaika." Jadi kata baginda Nabi, selama kamu itu diam, ya, maka kamu akan selamat. Selama kita ini tidak berbicara, maka akan selamat. Jadi Nabi menganjurkan kepada kita untuk tidak banyak bicara, kecuali pada kebaikan. Kalau kebaikan, ya, dari pagi sampai pagi silahkan, asalkan tidak capek. Tapi kalau selain kebaikan, lebih baik kita diam. Tapi apa? Di zaman kita ini orang yang banyak diam dibilang bodoh, ya kan? Dibilang dungo, dibilang apa katanya? Apa Pak? Ya, penakut dan semacam. Padahal itu wasiatnya Rasulullah. Ketika orang itu banyak diam, maka dia akan selamat. Tapi ketika kata Rasulullah, fa iza takallamta, apabila ketika kamu berbicara, kana laka, bisa jadi ucapanmu itu baik sehingga dicatat baik untukmu, aw 'alaika, bisa jadi perkataanmu itu buruk sehingga dicatat dosa untukmu. Jadi ketika seseorang itu berbicara, baru malaikat raqib dan atid yang akan mencatat. Kalau yang baik raqib, kalau yang buruk itu atid. Dan kedua, malaikat ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga lisan itu adalah perkara yang paling penting untuk kita untuk kita jaga dari perkara-perkara yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Aktsaru khataaya ibni Adam bil lisani." Kebanyakan dosa yang menjatuhkan seseorang ke nerakanya Allah itu disebabkan oleh lisannya. Nah, jadi lisan, ya, bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Jadi lisan bisa menjadi penolong bagi kita nanti di akhirat dan juga bisa menjadi sebab masuknya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, bahwa ada salah seorang sahabat Nabi, ya, yang Rasulullah itu apa? Rasulullah itu menjelaskan keadaannya dia nanti di akhirat. Jadi orang ini, ya, dulu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang sering membawa barang-barang Nabi kalau mau perang. Ini kan baik kan? Orang yang mendapatkan mendapatkan posisi ini sangat baik sekali. Rasulullah butuh apa, dia yang ngambilin. Ya, coba bayangkan seandainya kita misalnya kan kehadiran orang yang kita dambakan selama ini, kemudian dia mengatakan barang-barang saya hanya dijaga oleh dia. Nah, ini salah satu sahabat Nabi ini, dia yang suka membantu Rasulullah saat di jihad. Dan dia adalah seorang budak, seorang hamba sahaya. Kemudian pada suatu peperangan, kan Nabi itu sering ikut peperangan, ya, Nabi yang menjadi panglimanya. Apa yang dilakukan oleh orang yang membantu Nabi ini? Syaroko
syamlatan ay naw'an min ath-thiyab. Dia mencuri, ya. Mencuri apa? Mencuri salah satu baju yang mana baju ini merupakan harta rampasan dari orang-orang kafir. Dan harta ini disebut dengan harta ghanimah. Ya, harta rampasan yang orang-orang kafir saat berperang dengan orang-orang Islam, kemudian orang-orang kafir gugur, maka harta orang kafir itu disebut apa Bapak Ibu? Ghanimah. Nah, apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dicuri, ya, salah satu baju yang dirampas dari orang-orang kafir. Kemudian apa? Kemudian setelah itu orang ini, ya, terkena panah sehingga dia mati. Jadi setelah dia mencuri, ya, terkena panah, langsung dia meninggal dunia. Kemudian ditanya, wahai Nabi, bagaimana keadaan dia nanti di akhirat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa finnar, dia akan masuk ke dalam neraka. Dia membantu Rasulullah. Dia yang senantiasa mempermudah urusan Rasulullah, disebabkan karena dia mencuri salah satu baju yang mungkin tidak ada harganya di waktu itu. Dia meninggal dunia disebabkan itu, ya, apa? Dia kata Nabi masuk ke neraka. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Surga itu tidak semurah yang kita bayangkan. Surga itu mahal. Dari saking mahalnya, surga itu tidak dapat kita beli dengan uang kita. Surga itu tidak dapat kita beli dengan harta kita. Bahkan seandainya kita pun termasuk orang yang paling kaya di dunia ini, tidak akan masuk surga dengan harta kita, kecuali harta yang kita infakkan di jalan Allah. Kemudian para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jadi Nabi memvonis orang yang mencuri baju, ya, dengan neraka. Berarti bagaimana mungkin, ya, dengan orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan-lisannya untuk merendahkan orang lain. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, maka pentingnya kita untuk menjaga lisan. Ini belum masuk terhadap maksiat lisan, apa-apa saja contohnya kita sudah seluas ini, ya, untuk pentingnya menjaga lisan. Makanya Bapak Ibu, ya, jangan pernah kita mencaci maki orang. Jangan pernah kita merendahkan orang. Kadang, ya, nafsu kita ini selalu menganggap rendah orang yang tidak sepadan dengan kita. Orang yang orang yang kadang bajunya compang-camping, kita kadang sebagian kita itu melihat dengan pandangan yang menjijikkan atau pandangan yang menghina mereka. Padahal mereka itu juga makhluk Allah. Mereka juga orang yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga sama rizkinya ditanggung oleh Allah, sebagaimana kita juga rizki kita ditanggung oleh Allah. Kita insyaallah tidak akan masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna syarran nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyihi." Kata baginda Nabi, sesungguhnya orang yang paling buruk di dunia ini adalah mereka yang dijauhi oleh orang-orang karena mereka takut akan omongan kotornya dari lisan mereka. Para jamaah, kalau kita sering berbicara kotor, kalau kita sering menghina orang lain, kalau kita sering menceritakan aib orang lain, kalau kita sering merendahkan orang lain, orang-orang lari dari kita karena mereka takut akan diomongin juga di lisannya. Sehingga apa kata Rasulullah? Dialah orang yang paling buruk di bumi ini. Dialah orang yang paling buruk di dunia ini, orang yang takut karena keburukannya. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita ini bisa menjaga lisan? Kita ingat bahwa lisan ini yang akan bersaksi saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gunakan yang akan bersaksi untuk kita pada perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada minggu yang berikutnya, ya, kita langsung akan masuk terhadap contoh-contoh dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Dan ini sangat banyak sekali contohnya. Kita akan mengetahui satu persatu dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara bertaubatnya. Dan seandainya
dari dosa-dosa yang kita sebutkan nanti itu ada kaitannya dengan manusia, apa yang harus kita lakukan supaya kita betul-betul dikatakan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dengan inilah kita bisa menjaga lisan, dan dengan inilah kita bisa mensyukuri nikmat lisan ini sebelum nikmat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tahu pentingnya lisan ketika kita melihat orang-orang yang bisu, betapa sulitnya dia untuk melontarkan isi hatinya, tapi tidak ada yang bisa memahaminya. Tapi kita yang diberikan lisan yang bisa berbicara, maka gunakanlah untuk menyebut perkara yang baik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semuanya bisa menjaga lisan ini sebagaimana yang Allah perintahkan untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para bapak-bapak, para jamaah yang ingin bertanya. Ya, silakan Kak Ferry, berkaitan dengan maksiat lisan ataupun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, akan kita bahas masalah aras. Yang pertama airnya, cuma yang kita bahas hasilnya aras. Ini aras ini waktu kemarin itu sudah terdapat di mengenai anak saya itu, itu cucu saya yang baru di KK kemarin itu kan, yang sudah berapa bulan yang lalu, itu oleh bapak itu diberi nama Arasan Dewa. Arasan Dewa. Jadi pada saat itu kan waktu KK itu kan jadi kebingung apa arti aras. Nah sudah itu juga ada juga kan Ustaz Yasir ada. Nah cuma Pak Helmi yang ngerti bahwa di dalam bahasa Sanskerta itu sejarah seorang pejuang. Nah bagaimana tadi itu masalah diberikan nama aras kepada cucu kita itu. Nah, cuma alhamdulillah dari itu anak yang ketiga ya, dari kakak sama ayunya itu memang alhamdulillah agak bersih, agak ada kelebihan. Nah, cuma untuk kedepannya apakah bagus dengan nama aras itu? Kalau kurang bagus ya kita berubah lagi juga kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga diantara sekian pertanyaan ya yang mungkin saya tidak bisa menjawabnya. Ya, nanti insya Allah saya akan tanya ke Syekh ya, Mufti Australia ya, Syekh Salim Alwan Al-Husaini. Saya akan bertanya dengan bolehkah atau pandangan beliau ya, karena yang namanya mufti itu ya, beliau yang menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman kita ini. Dan saya akan tanya, bolehkah seseorang ketika diberi nama aras? Ya, insyaallah saya akan tanya. Kalau bisa saya tanya sekarang, jadi kalau nanti langsung beliau jawab, ya saya akan menjawabnya. Ya, saya tidak tahu tentang ini dan tidak berani. Tapi kalau yang ditanya makna aras itu, ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, itu adalah seperti sarir, yaitu singgasana. Ya, kalau arsy ya diberi nama dewa atau apa tadi ya oleh Pak Helmi, saya belum pernah dengar. Siapa? Oh, ya. Iya, Arsan Dewa. Ya, insyaallah saya akan tanya dan dan belum pernah kalau arsy itu bermakna dewa ya, atau tuan atau apa sayyid dan semacamnya. Karena yang kami pelajari di kitab-kitab akidah, arsy itu adalah kasarir, lahu arba'u qawaim, yaitu ranjang singgasana yang memiliki 4 tiang. Nah itu. Makanya saat Nabi Adam alaihi salam
ya saat beliau melakukan kesalahan untuk tidak makan dari pohon yang Allah larang itu apa? Setelah itu Nabi Adam alaihi salam ya diminta untuk bertaubat kepada Allah. Apa yang dilihat oleh Nabi Adam? Melihat ada nama Allah dan nama Muhammad di salah satu tiang arsy. Nah itu arsy ya, yaitu singgasana yang memiliki tiang-tiang ya. Inilah yang disebut arsy. Kalau untuk mana dewa saya belum pernah dengar. Ya mungkin ya nanti saya akan tanya lebih jelasnya. Dan juga seperti yang tadi, bolehkah seseorang yang ketika diberi nama arsy ya, insyaallah. Ya, jadi ngutang dulu Pak. Silakan kalau ada lagi sambil diguyuri dakwah pun. Jangan lupa baca doa Allahumma barik bima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Kita masih ada waktu. Bismillah. Ayo, jatuhin. Paham apabila sudah lepas konsentrasinya dengan model. Insyaallah. Tidak ada lagi. Ya, Allahumma barik lana. Paham kalau Pak Allah Pak Allah. Bismillah. Allahumma barik lana. Ada ujian juga saat itu. Ada oke kayak. Semester doang ini kan. Ya. Di registrasi. Data ulang. Dan kalau tidak ada lagi, marilah kita sama-sama tutup majelis kita malam hari ini dengan sama-sama melapaskan atas kendala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.